Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan penting di dalam fikih-fikih munakahat, hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan. Pada video yang sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hukum terkait dengan talak bid'ah. Artinya talak yang dia itu sebenarnya tidak diperkenankan oleh syariat, walaupun talaknya tetap terjadi, talaknya tetap jatuh kepada si istri. Dan ada beberapa gambaran yang sempat kita singgung pada video yang sebelumnya, yang itu merupakan salah satu bentuk gambaran talak yang bid'ah, yaitu adalah ketika ada seorang laki-laki yang dia itu kemudian menikah dengan perempuan. Namun perempuan yang dinikah ini dalam kondisi hamil. Hamilnya karena dari hasil zina. Na'udzubillahi min dzalik. Entah yang menzinai perempuan tersebut adalah laki-laki yang menikahi, atau mungkin laki-laki lain yang bersedia untuk mendapatkan istri dalam keadaan hamil, dan hamilnya ini dari hasil zina dengan laki-laki yang lainnya. Nah, seandainya terjadi yang seperti ini, atau mungkin bahkan yang beberapa kasus hamil di luar nikah itu adalah laki-laki yang menzinai menikah dengan perempuan yang sudah terlanjur dalam keadaan hamil tersebut. Seandainya kemudian si laki-laki ini menikahi perempuan itu dalam keadaan hamil dari hasil zinanya, lalu kemudian setelah dinikah, laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan perempuan ini karena memang dia merasa bahwa dia sudah halal untuk melakukan hubungan badan, karena memang dia adalah istri sahnya, dan si laki-laki juga merasa bahwa dia adalah suami sahnya. Setelah melakukan hubungan badan, karena dorongan dari beberapa pihak, atau bahkan mungkin dorongan dari dirinya sendiri, dia, si laki-laki ini dengan alasan-alasan tertentu mentalak si perempuan tersebut. Si istri yang sudah dinikahi dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah dia sendiri, ternyata kemudian mentalak perempuan tersebut. Padahal si istri masih dalam keadaan hamil. Dalam video yang sebelumnya, kita telah membaca keterangan dari Syekh Al-Khatib Asyarbini dalam kitab Iqna beliau. Kalau memang ada kondisi seperti itu, walau nakaha hamilan min zina, summa dakhala biha, summa talaqaha nudhira. Jika memang terjadi kondisi yang tadi kita simak bersama, lalu si laki-laki mentalaknya nudhira, maka ada beberapa rincian-rincian yang penting untuk diperhatikan dalam kasus yang seperti ini. Rincian yang pertama yaitu illam tahid. Seandainya saja si perempuan ini ternyata tidak mengalami masa haid, dan itu memang kebanyakan yang terjadi. Kebanyakan perempuan-perempuan itu ketika mereka dalam keadaan hamil, itu mereka tidak mengalami yang namanya haid. Ya, ini rata-rata. Walaupun memang ada beberapa orang perempuan yang mereka itu dalam keadaan hamil, mereka masih tetap saja mengalami yang namanya haid. Misalkan saja si perempuan ini ternyata tidak mengalami haid. Dia hamilnya dari perzinaan atau hubungan badan di luar nikah, lalu kemudian dia menikah dengan laki-laki, dan laki-laki ini kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan ini. Setelah melakukan hubungan badan, lalu kemudian si laki-laki mentalak perempuan tersebut. Dan perempuan ini dalam kondisi tidak mengalami masa haid. Haidnya dulu, sebelum dia hamil, dia sudah pernah mengalami masa-masa haid, itu sudah pernah. Illam tahid fabid'iyun. Maka talak yang dilontarkan, yang dimunculkan oleh suami sahnya barusan adalah termasuk talak yang bid'ah, bukan talak yang sunni. Secara sepintas seakan-akan hal ini adalah biasa-biasa saja.
Seakan-akan ya yang penting kan hanya sebatas talak gitu aja, yang ini nanti diistilahkan sunni, yang ini diistilahkan bid'i. Seakan-akan hanya sebatas itu saja. Namun kalau kita lebih melihat lebih dalam, kita lebih jeli melihatnya, itu memiliki dampak yang besar kepada si perempuan tersebut. Alasannya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Khatib Al-Syarbini, beliau mengatakan, li'annaha la tas'u fil iddah. Karena perempuan ini yang tadi dalam keadaan hamil dari hasil zina, lalu kemudian ditalak oleh suami sahnya tadi, ya, dia ketika mendapatkan talak itu tidak langsung masuk pada penghitungan masa iddah. Walaupun si perempuan ini saat itu tidak mengalami masa haid, dia dalam kondisi suci, dia tidak langsung memasuki masa-masa iddah. Ya, li'annaha la tas'u fil iddah illa ba'dal wad'i wan nifas. Dia baru bisa masuk masa iddah kalau nanti dia sudah melahirkan dan dia sudah habis masa nifasnya. Artinya nifasnya selesai, baru kemudian dia itu suci, maka suci setelah nifas inilah baru memulai penghitungan masa iddah. Ya. Ini menyebabkan perempuan tersebut akan sangat lama mengalami yang namanya masa iddah. Si perempuan ini akan lama sekali memasuki masa iddah, karena saat dia hamil dia masih belum masuk pada penghitungan masa iddah, karena iddahnya dia baru dimulai yaitu ketika nanti masa suci setelah dia mengalami nifas ba'dal wad'i, setelah dia melahirkan. Nah, ini yang menyebabkan dia itu menjadi kasihan perempuan ini, karena dia harus melewati masa iddah yang selama itu. Sehingga untuk para perempuan-perempuan terutama, setelah kita menyimak penjelasan dari Syekh Al-Khatib Al-Bujairami, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini barusan, kita perlu untuk menghati-hati dalam tindakan-tindakan dan hubungan-hubungan lawan jenis. Jangan sampai hanya gara-gara alasan-alasan yang receh sehingga kemudian banyak perempuan-perempuan itu yang mudah melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka orang-orang yang lawan jenis hanya gara-gara alasan rasa cinta atau rasa sayang. Hal yang seperti ini merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak diridhoi dan bahkan itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memunculkan suatu konsekuensi hukum yang luar biasa ke belakangnya. Si anaknya, si perempuannya, malu yang ditanggung oleh keluarganya. Ini merupakan konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima ketika si perempuan tersebut lepas kontrol hanya gara-gara terbuai dengan alasan-alasan yang receh dan tidak bisa diterima oleh kacamata syariat. Sehingga perlu hati-hati yang ekstra. Karena kalau sampai terjadi perceraian di tengah rumah tangga yang seperti ini akan bisa menyebabkan munculnya masa iddah yang sangat lama sekali. Nah, ini kalau seandainya si perempuan itu tidak mengalami masa haid. Ya. Rincian yang kedua, wa illa, kalau seandainya perempuan ini masih mengalami masa haid. Artinya mungkin ada beberapa perempuan ya, yang mereka itu walaupun dalam keadaan hamil, mereka tetap mengalami yang namanya masa-masa haid. Nah, walaupun dalam keadaan hamil. Fa'in talaqaha fit tuhri, seandainya saja kemudian si suami yang menikahi perempuan hamil zina tadi itu menjatuhkan cerai dalam masa-masa suci, artinya si perempuan ini mengalami masa-masa haid, mengalami haid dan walaupun dia dalam keadaan hamil, lalu kemudian si suami itu memunculkan cerai saat si istrinya itu kebetulan dalam keadaan suci, ya, fasunniun, maka talaknya ini merupakan talak yang sunni. Ya, talaknya itu merupakan talak yang sunni. Sehingga karena ini talaknya adalah talak yang sunni, maka penghitungan iddah bagi perempuan tersebut ya tidak perlu menunggu sampai dia melahirkan bayinya. Dia tetap penghitungannya merupakan penghitungan yang qur'i. Ya, penghitungan yang qur'i. Walaupun si laki-laki atau si suami tadi itu telah mengumpuli perempuan tersebut saat dia dalam kondisi suci.
Walaupun terjadi seperti itu, tetap ini talaknya merupakan talak yang talak yang suci, talak yang sunni, bukan termasuk talak yang bid'ah. Oleh karena itu, karena dia dikatakan sebagai talak yang sunni, maka penghitungan iddahnya adalah 3 kali masa suci dari pengalaman haid yang akan dia lewati. Ketika suci, maka 1 kali hitungan quru'. Lalu kemudian haid, lalu kemudian suci lagi, maka ini adalah quru' yang kedua. Lalu kemudian haid, lalu kemudian suci lagi, maka suci yang ini adalah quru' yang ketiga. Dan ketika suci ini berakhir, maka berakhirlah pula masa iddah yang dialami oleh perempuan tersebut, walaupun perempuan ini dalam kondisi hamil. Walaupun perempuan tersebut dalam kondisi hamil. Kenapa demikian? Karena hamil yang dialami oleh perempuan tadi itu bukan bayi dari suami laki-laki yang menikahinya, bukan, tapi dia dari hubungan badan di luar pernikahan, sehingga dia secara syariat dianggap tidak muktabar dalam masalah iddahnya ini, sehingga penghitungan iddahnya tetap menggunakan quru', menggunakan hitungan masa suci, bukan menggunakan kelahiran dari bayi yang sedang dikandung. Ini kalau seandainya si suami yang menikahi tadi itu memunculkan talak dan si perempuan dalam kondisi suci karena memang dia mengalami masa haid. Tapi kalau kemudian ternyata si suami sahnya tadi itu dia memunculkan talak kepada istrinya dan istrinya itu dalam kondisi haid, dalam keadaan haid, lalu kemudian si suami ini memunculkan talak, maka talak yang dilontarkan kepada istri yang seperti ini, walaupun dia dalam keadaan hamil, maka talak tersebut masuk dalam kategori talak yang bid'ah. Sehingga tetap talaknya itu jatuh, namun haram atau berdosa si suami yang telah menjatuhkan talak. Karena itu akan termasuk memperpanjang masa iddah yang akan dilampaui, akan dilewati oleh perempuan tersebut. Dia harus menunggu suci berikutnya, baru kehitung quru' yang pertama, lalu kemudian haid yang kedua, masuk pada haid yang kedua, masa suci yang kedua, maka itu adalah quru' yang kedua, lalu haid, lalu suci lagi yang ketiga, maka suci yang ketiga ini baru penghitungan quru' yang ketiga. Walaupun si istri tersebut tetap dalam kondisi hamil, yang mana hamilnya ini terjadi dari hubungan badan di luar pernikahan. Ini masalah pertama yang perlu kita perhatikan dari keterangannya Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Dari keterangan ini, penulis Hasyiah Syekh Al-Bujairami memberikan suatu gambaran yang merupakan kepanjangan dari keterangan tersebut, yaitu lauzanat wahiyya fi nikahihi fahamalat jazalahu talaquha wa in talat iddatuha li adami sabri nafsi ala isyratiha hina idin. Seandainya saja, ini masalah kedua, gambaran masalah yang kedua. Tadi masalah yang pertama, masalah kedua, seandainya saja ada pasangan suami istri yang kemudian si istri ini, mohon maaf, dia melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Ya, dan kemudian memang terbukti bahwa si perempuan ini, si istri ini melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Hingga kemudian hamil. Artinya si istri ini hamil dari hasil zina. Dia sudah menikah, lalu di pertengahan perjalanan rumah tangga, si istri ini melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Hamil ternyata. Setelah ini hamil, karena si suami sahnya ini marah, dia itu tidak terima dengan tindakan istrinya yang seperti itu, atau bahasanya orang sekarang itu diistilahkan dengan sebutan selingkuh. Ya. Seandainya saja kemudian suami sahnya ini menjatuhkan talak kepada istrinya, jazalahu dzalik, maka si suami itu diperbolehkan melakukan talak kepada istrinya, yang mana istrinya ini telah hamil dari hasil hubungan badan dengan laki-laki lain. Wa in talat iddatuha, walaupun talak yang muncul ini, ya talak yang muncul dari suami sahnya ini, itu bisa menyebabkan panjangnya masa iddah. Taruhlah misalkan ketika si istri ini ditalak saat dia itu dalam keadaan hamil,
si istri ini tidak mengalami haid sebagaimana umumnya perempuan-perempuan yang dia itu hamil, dia tidak mengalami masa haid. Lalu kemudian ditalak oleh suami sahnya, sehingga itu nanti penghitungan iddahnya adalah baru dimulai ketika masa suci yang setelah nifas, setelah dia melahirkan. Ini tidak ada masalah, jazalahu dzalik. Si suami diperkenankan untuk menjatuhkan talak kepada istri yang model-model seperti ini. Alasannya li'adami sabrin nafsi ala isyratiha hina idin, karena adanya ketidaknyamanan yang sangat besar dari pihak suami untuk bergaul dengan istri yang telah melakukan tindakan-tindakan seperti demikian. Maka syariat memperbolehkan bagi si suami untuk melakukan talak dalam tengah-tengah kondisi seperti ini. Dari keterangannya Asy-Syaikh Al-Bujairami ini, seakan-akan beliau itu mengarahkan dari kata-kata jazalahu dzalik, seakan-akan beliau mengarahkan bahwa talak yang dilakukan oleh suami ini itu masuk dalam kategori talak yang sunni. Seakan-akan, tapi walaupun dari keterangan yang lain wa huwa muttajahun ghairu anna kalamahum yukhalifuhu. Seakan-akan dari keterangan ulama-ulama yang lain, talak yang seperti ini tetap masuk dalam kategori talak yang bid'ah, walaupun ini merupakan talak yang dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya, karena ada kalanya talak itu adalah bid'ah, tapi talak yang bid'ah ini merupakan talak yang dianjurkan, ditekankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gambarannya adalah seperti barusan yang kita baca dan kita simak bersama-sama dari keterangannya Asy-Syaikh Al-Bujairami terhadap kitab Al-Iqna. Ini merupakan gambaran yang penting untuk diperhatikan bagi siapapun yang telah memasuki bahtera rumah tangga, walaupun di sisi yang lain tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keluarga kita senantiasa dijaga kehormatannya, keamanannya, keberkahannya, agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga yang penting untuk kita ketahui adalah ketika ada seorang istri yang dia itu kemudian terkena musibah berupa watik syubhat. Jadi si istri ini terkena musibah yang musibahnya berupa watik syubhat. Watik syubhat itu si istri melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang sebenarnya bukan suaminya. Hanya saja dia punya prasangka bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Dan si laki-laki juga melakukan hubungan badan dengan perempuan ini, tidak ada kesengajaan bahwa dia sedang menggauli istri orang lain. Dia punya anggapan, dia menganggap bahwa perempuan yang sedang digauli ini merupakan istri sahnya sendiri. Baru ketahuan bahwa ini adalah milik orang lain setelah terjadinya hubungan badan. Maka ini disebut dengan watik syubhat. Jika seandainya terjadi watik syubhat yang model seperti ini, lalu kemudian ternyata si perempuan itu setelah dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah tidak boleh karena tidak mengertian sebelumnya, ya, ternyata dia hamil dari laki-laki tersebut, dari laki-laki yang telah mewatiknya, telah menggaulinya dengan syubhat tadi itu, ya, ternyata dia hamil. Summa talaqaha tahiran. Lalu kemudian suami sahnya mentalak istri ini gara-gara dia itu telah melakukan watik syubhat, walaupun si istri itu telah menyampaikan alasan begini, alasan begitu, alasan begini begitu, tapi suami sahnya ini tidak mau menerima alasan-alasan tersebut, lalu kemudian menjatuhkan talak kepada istri sahnya, ya, fa innahu bid'iyun. Maka talak yang dijatuhkan oleh suami tersebut merupakan talak yang bid'ah. Kenapa demikian? Karena itu bisa menyebabkan panjangnya masa iddah yang harus dilewati oleh istri sahnya. Sehingga ini merupakan satu hal yang perlu untuk disadari, perlu untuk dimengerti, supaya kita semuanya tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya seyogyanya kita melakukan tindakan-tindakan yang mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya keterangan-keterangan penting, merupakan keterangan sambungan dari beberapa keterangan dari video sebelumnya dari Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini,
supaya kita mendapatkan wawasan yang lebih, mendapatkan informasi yang berlebih. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan barangkali mungkin ada kekurang jelasan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi semakin dekat kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.